Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan dan pembahasan atas soal structure day 2 ya teman-teman. Ya, sambil menyimak teman-teman bisa melihat soal-soalnya yang kemarin sudah kita berikan di grup. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu ya teman-teman. Ya, kita masuk ke nomor 16. Nah, teman-teman, di nomor 16 sampai nomor 40 nanti teman-teman itu diminta untuk menganalisa mana pilihan jawaban yang salah. Makanya dia disebut sebagai error analysis. Ya. Jadi bukan mencari jawaban yang benar tapi mencari pilihan jawaban yang salah gitu ya. Makanya kita menganalisa. Ya, kita lihat nomor 16, coba kita baca dulu. By the end of the 19th century, organic chemistry had developed new method for the synthesis of dyes, perfumes, explosive, and medicine. Nah, teman-teman, nomor 16 ini gampang sekali ya. Kenapa? Karena di sini ada kata kunci had. Had itu adalah auxiliary verb yang setelah had atau have atau has itu selalu dia diikuti oleh verb 3. Makanya dia di sini harusnya develop ini kita ganti menjadi developed ya, pakai ed ya. Maka nomor 16 ini jawabannya adalah yang B. Oke, kemudian nomor 17, the Dean, a Native American people of Southwest United States, were once semi-nomadic hunters who practice a few agriculture. Oke, di sini juga ada kata kunci. Kata kunci di sini ada kata agriculture, ada kata ya teman-teman, kalau kita coba analisa ini nggak ada yang salah, tapi ini mencurigakan adalah view agriculture. Nah, sekedar informasi, view itu ketika dia dipasangkan dengan noun, maka posisi dia, kalau nounnya itu adalah noun countable, bisa dihitung, maka posisinya harus jamak, harus ditambahkan s ketika dia ditambahkan view. Tapi kalau view itu dia dipasangkan dengan uncountable, ya, maka tidak boleh pakai s. Nah, agriculture ini adalah countable teman-teman, maka dia di sini harus apa? Little. Nah, little itu dia bisa dipasangkan dengan countable ataupun uncountable ya teman-teman. Tapi kalau view di sini harus ada s, maka yang salah di sini adalah yang delta. Oke, yang nomor 18, the earliest successful sewing machine were powered by turn a hand crank. Nah, teman-teman, ini juga ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya ada kata by. By itu adalah preposisi. Di mana preposisi itu selalu dia dipasangkan dengan noun ya, atau pronoun atau gerund ya, noun, pronoun atau gerund. Maka kita lihat turn itu adalah kata kerja aktif dia. Maka kita harus ganti dulu menjadi turning untuk menjadikan kalimat ini benar. Maka nomor 18 yang salah adalah turn. Harusnya apa? Harusnya turning. Nah, ini ya. Develop jadi developed ya, view jadi little, kemudian turn jadi turning. Nah, gitu. Itu nomor 16, 17 dan 18. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 19, teman-teman. Oke, nomor 19 ini kita coba baca. Early signs characteristic of acute phase of viral hepatitis in adults are abdominal pain, nausea, and feverish, often accompanied by chill. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ketemu dengan parallel structure, ini parallel structure ya. Dari mana kita tahu parallel? Ada beberapa koma di sini. Ada koma 1, ada koma 2, ada kata n. N itu konektor ya. Nah, maka kita melihat ya, ini kan ada di garis bawah ya. Nah, yang perlu kita curigai itu adalah yang paralelnya, teman-teman ya. Karena di sini kalau kita perhatikan, pain itu noun, nausea itu juga noun. Sementara feverish itu bukan noun tapi adjective. Dari mana kita tahu? Karena ada akhiran sh. Biasanya kalau kata itu ada akhiran sh, maka dia adalah adjective ya. Contoh, kata child. Child itu adalah noun, anak ya. Tapi kalau ditambahkan childish, itu menjadi kekanak-kanakan, menjadi kata sifat. Maka feverish ini harus kita ganti.
Kita ganti menjadi apa? Feverousness. Nah, ada tambahkan ness di situ. Nanti untuk menjadikan dia noun. Kenapa harus kita ganti menjadi noun? Karena sebelum-sebelumnya ini noun. Ada kata pain, ada kata nausea, nah itu noun. Dan ada kata n. Tidak mungkin n itu menghubungkan kata yang tidak setara. Pasti dia menghubungkan kata yang setara. Maka kalau yang dihubungkan itu adjektif, maka setelah n juga harus adjektif. Tapi kalau noun, maka setelah n juga harus noun, kayak gitu. Oke, number 20. Ya. The Guggenheim Museum in New York City is one of the major center for the collection and display of works and abstract art in the United States. Nah, ini juga ada kata kunci, teman-teman ya. Ada petunjuk. Petunjuknya apa? Ada petunjuk one of. Teman-teman, kalau ketemu kata one of, maka setelah of itu dia harus diikuti oleh jamak, ya. Harus diikuti oleh noun jamak, jangan tunggal. Kalau tunggal pasti salah, ya. Kalau sudah ada kata one of, maka setelah one of harus dia diikuti oleh jamak. Nah, maka di sini one of the major center. Center di sini nggak pakai s, teman-teman. Ya, center di sini bukan dia sebagai adjective. Major center itu adalah pusat kota. Ya, maka di sini harus the major centers, pusat-pusat kota. Itu ya, tempat-tempat pusat gitu ya. Jadi di sini centernya harus ditambahkan s untuk menjadikan dia sebagai jamak atau plural. Oke, kemudian nomor 21, with the discovery of gold in the Klondike in Canada's Yukon Territory in 1896, people flocked soon there from all parts of the world. Nah, ini juga ada yang mencurigakan. Dari mana kita lihat mencurigakan? Ada kata flock soon. Flock itu adalah verb, soon itu adalah adverb. Flock itu berbondong-bondong ya. Maknanya berbondong-bondong, berkelompok, flock itu ya. Nah, soon itu maknanya segera ya. Nah, kita lihat flock soon, there itu nanti dia diikuti oleh keterangan ya. Flock soon there, keterangan tempat. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat seperti ini, subjek ketemu verb ketemu adverb, maka salah ya. Dia harus kita ganti soon flock ya, segera. Jadi setelah subjek nanti dia diikuti oleh adverb. Karena sebenarnya adverb itu posisinya bisa di mana aja, kecuali H1. Dia berada setelah verb dan nanti ada objek. Ya, atau ada keterangan. Itu nggak boleh ada verb lagi. Adverb, sorry ya. Maka kita balik. Jadi soon flock itu. Maka nomor 21 jawabannya adalah yang C. Ya, ini keterangannya. Feverish jadi feverishness, center jadi centers, flock soon jadi soon flock. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor berikutnya. The right side of the brain is mostly concerned with pictorial, intuitive, musically, and spatial ability. Nah, teman-teman, ini lagi ya yang saya katakan tadi, ada yang namanya parallel structure. Tadi sudah ya, ada parallel structure, sekarang juga ada parallel structure. Nah, kalau kalimatnya parallel seperti ini, yang perlu kita curigai adalah yang di sininya gitu ya. Yang ada koma-komanya itu kita curigai. Di sini kita lihat pictorial itu adjektif, intuitive itu juga adjektif, spatial itu juga adjektif. Maka musically itu adalah adverb. Ya, maka di sini yang salah adalah musically, harus kita ganti menjadi musical. Kemudian nomor 23, a uniform mingling of molecules which it occurs in homogeneous chemical compounds result from the chemical constituent melting, dissolving, or diffusing into one another. Nah, di sini teman-teman ini ada subjek a uniform mingling of molecules. Nah, kalau sudah ada subjek sini terus ada koma, terus ada subjek yang sama, maka subjek yang sama kita hilangkan. It ini kan menggantikan a uniform ya. Nah, ini masuk dalam kategori adjective clause tipe 2 ya. Jadi which it di sini harus kita ganti menjadi which saja. Ya. Kemudian nomor 24, many dinosaurs were so much heavy that they spent most of their lives in swamp and shallow lakes where water could support them. Nah, kalau teman-teman di sini lihat ada so much, kemudian ada kata that. Itu nggak boleh ada much. Kenapa? Karena ini yang kita sebut dengan pair conjunction.
atau kata hubung yang berpasangan ya. Masih ingat nggak? Ada kata both and, either or, neither nor, kemudian not only but also. Terus ada lagi teman-teman, ada kata so that. Nah, maka so much ini kita hapus, kita ganti menjadi so saja. Kenapa? Karena ada pasangannya setelahnya, ada that. Ya. Jadi musically jadi music, musical, which it jadi which, so much cukup menjadi so karena sudah ada that ya. So that. Oke, kita lanjut ke nomor 25. With little nor no mass and no electrical charge, neutrons can penetrate a solid object such as the earth as if it were not there. Nah, ini juga ada kata and teman-teman ya. Nah, ini kata kuncinya ada di sini, ada and. And itu dia punya pasangan ya. Kalau konteksnya pair conjunction atau kata hubung yang berpasangan, and itu pasangannya both. Both and. Kalau nor pasangannya apa? Nor, neither nor ya, nor ya. Neither nanti kalau mau pakai nor pakainya neither nor, either or gitu ya. Maka di sini nor ini kita ganti menjadi both. Baik no mass and no electric charge gitu. Kemudian nomor 26, Georgia O'Keeffe is known for her use of organic abstract forms painted in clear, strong colors. Nah, ini juga mudah banget. Kenapa? Karena di sini dia pronoun hers, for hers use. Karena kalau nggak ada use mungkin oke lah, benar ya. Jadi for hers gitu ya. Tapi karena ada use di sini, penggunaan ya use di sini sebagai noun ya. Her, jadi hers di sini harus kita ganti menjadi her saja, kepemilikan ya. Kemudian nomor 27, until the George Washington Bridge was built, modern suspension bridge were shifted with the steel trusses and beam to limit their motion in traffic and wind. Nah, ini juga gampang sekali. Di sini to limited kita ganti menjadi to limit karena dia di sini adalah to infinitive ya. Yang namanya to infinitive, to itu nanti nggak bisa dipasangkan dengan verb 3 ya. Kalau to infinitive, to itu harus dipasangkan dengan verb 1 ya. Ini ya, nor pasangannya both, nor diganti both, hers jadi her, limited jadi limit saja. Oke, 3 nomor terakhir. First reported by Spanish explorers in 1796, the asphalt in California's La Brea tar pit was mined commercial for many years. Nah, ini juga ada kata kuncinya teman-teman ya. Ada kata mine itu ditambang ya. Was mine itu maknanya ditambang. Komersial ini yang kita ganti. Harusnya commercially, ditambang secara commercially ya, untuk dijual belikan gitu ya. Jadi komersial menjadi commercially. Kemudian nomor 29, independence political, ini juga aneh ya. Kenapa? Karena posisi independent itu noun, political itu adjective. Yang nggak ada ceritanya noun ketemu adjective, nggak ada. Yang ada adalah adjective ketemunya noun ya. Dalam itu namanya noun phrase, adjective baru noun. Maka kita ganti independent political, itu kita ganti jadi independent politic. Nah, untuk menjadikan dia benar gitu ya. Itu noun phrase. Kemudian nomor 30, transistor exhibited in high amplification factor operate without distorted over a wide frequency range and can be made extremely small. Nah, ini juga ada kata kunci, ada kata without. Without itu adalah preposisi teman-teman ya. Ingat, preposisi itu punya pasangan yang disebut dengan object of preposisi. Ada 3 pasangan object of preposisi. Yang pertama noun, yang kedua pronoun, yang ketiga verb ing atau gerund. Nah, maka distorted di sini harus diganti menjadi distorting untuk menjadikan dia gerund ya. Oke, itu teman-teman, komersial menjadi commercially, independence political jadi independent politic. Kemudian distorted menjadi distorting gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang hendak ditanyakan, nanti silakan ditanyakan ya. Dari saya cukup sekian, thank you. Dan kita akan lanjut di soal terakhir, 10 soal terakhir ya. Nanti akan kita kirimkan di grup. Oke, that's all, see you.